Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naila Afwalah dari Manajemen Dakwah 2A. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan beberapa soal sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Dalam video ini, saya akan membahas sejumlah soal yang telah saya pilih secara acak sebanyak 10 soal dari 50 soal yang telah Bapak dosen pengampu berikan. Setiap pernyataan akan saya ulas berdasarkan pemahaman yang telah saya pelajari dan baca-baca yang berkaitan dengan soal tersebut. Baik, pernyataan yang pertama saya memilih soal nomor 1. Yang mana soal nomor 1 menyebutkan bahwa ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika yang terkenal di zaman Socrates. Jika lihat dari sejarahnya, memang benar bahwa cikal bakal komunikasi muncul dari seni retorika yang berkembang pesat di Yunani kuno. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memiliki peran penting dalam mendefinisikan seni berbicara untuk mempengaruhi orang lain. Jadi, jika dikaitkan dengan pernyataan ini, pernyataan nomor 1 benar. 5. Disebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah bentuk perilaku orang lain. Dan ini dikaitkan dengan Shannon dan Weber. Shannon dan Weber memang membuat model komunikasi yang berpengaruh besar, tetapi mereka lebih fokus pada proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima secara teknis. Soal perubahan perilaku lebih cocok dikaitkan dengan Hovland atau pendekatan psikologis, bukan model Shannon dan Weber. Jadi pernyataan pada nomor 5 salah. Nomor 7. Soal ini menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses suatu ide dialih dari sumber kepada penerima dengan maksud mengubah tingkah laku mereka, dan ini dikaitkan dengan Everett M. Rogers. Nah, Everett M. Rogers memang dikenal dengan teori difusi inovasi dan komunikasi massa. Ia memandang komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan ide dan inovasi ke audiens. Dan tujuan akhirnya adalah perubahan, baik sikap maupun perilaku. Maka dari itu, pernyataan ini benar. Komunikasi disebut sebagai tindakan satu arah yang berlangsung secara diadik karena ada hubungan timbal balik. Komunikasi satu arah itu berarti tidak ada umpan balik, sedangkan komunikasi diadik justru mengandung dua arah, seperti dialog. Jadi, jika dibilang komunikasi satu arah adalah komunikasi diadik, tentu bertentangan. Jadi, pernyataan ini salah. Dalam soal nomor 8 disebutkan bahwa Hovland menyatakan komunikasi adalah proses penyampaian perangsangan-perangsangan atau mengubah tingkah laku. Hovland sangat fokus pada komunikasi persuasif, terutama bagaimana komunikasi dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang. Jadi, jika melihat dari pendekatan psikologisnya, pernyataan ini benar. Dalam soal nomor 15 dikatakan bahwa karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab dan akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Konsep interaksi dalam komunikasi menekankan pada hubungan timbal balik dan respon. Jika ada sebab dan akibat, berarti ada aksi dan reaksi yang mendekati model interaksional. Jadi, secara konseptual, pernyataan ini benar. Di dalam soal disebutkan, saat perkuliahan, komunikasi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Sudah sangat jelas, dalam konteks kelas, tujuan utama dosen adalah mentransfer ilmu dan membentuk pola pikir mahasiswa. Maka, fungsi utama komunikasinya adalah edukatif. Nah, komunikasi juga tidak hanya sebagai sebuah ilmu yang akan kita pelajari, tetapi juga dalam setiap pembelajaran di dalam kelas, komunikasi menjadi alat untuk menjembatani bagaimana ilmu dari dosen dapat tersampaikan atau tertransfer kepada mahasiswa. Jadi, pertanyaan nomor 22 sangat benar. Selanjutnya yaitu soal nomor 26.
gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan disebut gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis dalam komunikasi biasanya berasal dari faktor-faktor internal seperti emosi, persepsi, dan prasangka. Jika persepsi berbeda, maka bisa mengganggu pemahaman pesan. Maka dari itu, pernyataan ini benar. Yang selanjutnya yaitu nomor 28. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa disebut gangguan teknik. Gangguan teknis itu umumnya berkaitan dengan alat atau media. Jika masalahnya terletak pada gangguan bahasa atau diksi yang tidak tepat, itu lebih dekat ke gangguan semantik atau simbolik, bukan teknis. Jadi, menurut saya pernyataan ini salah. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 40. Untuk menjadi komunikator handal, perlu mengenal diri sendiri, seperti memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Nah, pada pernyataan tadi, pada bagian kekuatan dan uang, di sini terasa sedikit janggal. Komunikator yang baik memang butuh kredibilitas dan self-awareness, tapi uang bukanlah syarat utama agar kita menjadi komunikator yang handal. Jadi, jika ditanya apakah uang diperlukan untuk menjadi komunikator handal, jawabannya tidak harus. Tapi, ketika kita ingin menjadi komunikator yang uang tersendiri bukan menjadi patokan atau acuan agar kita menjadi seorang komunikator yang handal, tetapi kekuatan dan uang menjadi sebuah branding yang bisa kita pakai ketika kita akan menjadi seorang komunikator. Ketika kita memiliki branding yang bagus, maka orang akan lebih percaya kepada kita karena kita memiliki sesuatu yang lebih atau unggul daripada itu. Baik, itu tadi beberapa soal yang sudah saya bahas sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester ilmu komunikasi. Melalui proses ini, saya semakin menyadari bahwa komunikasi bukan sekedar berbicara, tetapi juga memahami, menafsirkan, dan menyampaikan pesan dengan penuh tanggung jawab. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Cecep Suryana selaku pengampu mata kuliah ilmu komunikasi atas ilmu dan bimbingan selama perkuliahan ini. Semoga apa yang telah saya pelajari dapat menjadi bekal saya di perkuliahan maupun di berkehidupan sosial. Terima kasih juga kepada Bapak karena telah memberikan ilmu tidak hanya secara teoritis tetapi juga secara empiris melalui banyaknya cerita-cerita dan pengalaman yang telah Bapak ceritakan menjadi sebuah motivasi baru untuk saya yang bisa saya ikuti dari jejak Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.